Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Sri Mulyani MPD dan teman-teman sekalian. Saya Sari Rizky Fitri Ani dari kelompok 9 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan materi yang telah kami rangkum, yaitu pengembangan bahasa Indonesia. Sebelum kami membahas materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Elena Devianti, Dandi, dan Yulia Aswandini. Materi pertama akan disampaikan oleh Yulia Aswandini, materi kedua akan disampaikan oleh Dandi, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Elena Devianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Aswandini dengan NPM 2020-215061 akan membacakan materi tentang pengertian pengembangan bahasa Indonesia. Kegiatan yang sejajar dengan kegiatan pembinaan adalah kegiatan atau usaha pengembangan bahasa. Yang dimaksud dengan pengembangan bahasa adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang dengan secara sadar ditujukan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan kemasyarakatan dan pembangunan kita, baik yang nyata maupun yang mungkin ada potensial dalam hubungannya dengan perkembangan keilmuan dan teknologi dunia sekarang ini, serta dengan kemungkinan-kemungkinan bagi masa depan. Dengan demikian, pengembangan bahasa bersifat dinamis. Kongres Bahasa Indonesia 8, Jakarta, 14-17 Oktober 2003, menegaskan perlunya pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitan fungsi bahasa ini sebagai sarana komunikasi dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta seni. Untuk fungsi itu juga, bahasa Indonesia perlu dilakukan pemantapan struktur bahasa. Pemerkayaan bahasa Indonesia perlu juga memanfaatkan berbagai sumber dari bahasa daerah secara proporsional. Mutu dan daya ungkap bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga dapat menjadi sarana yang lebih ampuh dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta seni. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu fungsi pengembangan bahasa Indonesia. Menurut skenario, tanpa adanya bahasa iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tanpa peran bahasa serupa itu, ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Implikasinya, dalam pengembangan daya nalar, menjadikan bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Oleh karena itu, jika cermat dalam menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir karena bahasa merupakan cermin dari daya nalar ataupun pikiran. Lalu ada strategi pengembangan bahasa Indonesia. Pengembangan ditujukan pada upaya peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia. Peningkatan mutu daya ungkap itu meliputi perluasan kosakata bahasa Indonesia dan pemantapan kaidah-kaidahnya sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebudayaan yang amat pesat. Upaya pengembangan kosakata bahasa Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain: yang pertama ada mengangkat kembali kata-kata lama bahasa yang sudah usang atau terpendam dengan pemaknaan baru. Yang kedua ialah meminjam kata-kata dari bahasa daerah atau dari bahasa asing yang untuk mengisi kekosongan konsep atau menambah kesinoniman dengan kosakata yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga ialah membentuk kata-kata baru
baik melalui akar, kata, maupun melalui proses morfologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lena Devianti, ingin melanjutkan materi dari Dandi tentang upaya pengembangan bahasa Indonesia. 1. Perluasan pemakaian bahasa. Perluasan pemakaian bahasa adalah salah satu cara efektif pada pengembangan suatu bahasa. Semakin banyak penutur suatu bahasa akan mengalami pengembangan dan peningkatan yang baik. Bahasa Indonesia akan tetap pada kedudukan dan fungsinya yang sebenarnya, yaitu sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa resmi kenegaraan, karena fungsi dan pemakaiannya digunakan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Pembinaan kepada masyarakat. Pentingnya pembinaan dan pengembangan bahasa kepada masyarakat akan menjaga fungsi dan peran suatu bahasa. Sikap bahasa yang positif terhadap bahasa akan menjaga kelestarian suatu bahasa tersebut. Bahasa mendapatkan kedudukan dan perhatian seharusnya, sehingga meningkatkan mutu pada penggunaan bahasa Indonesia. 3. Penelitian bahasa. Penelitian bahasa adalah salah satu bentuk pengembangan bahasa melalui penelitian yang skema dan program penggunaan bahasa akan membantu proses pengembangan bahasa yang diharapkan. Penelitian bahasa adalah salah satu bentuk dari perencanaan pada pengembangan bahasa. 4. Pengembangan bahasa melalui media massa. Media massa, cetak ataupun elektronik, setiap hari mengunjungi masyarakat dengan menggunakan sarana bahasa Indonesia. Oleh karena itu, media massa memiliki fungsi yang amat strategis dan dalam upaya pengembangan atau pembinaan bahasa Indonesia. Bahkan sering terjadi media massa dijadikan acuan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya sebagai moderator akan memberikan kesimpulan dari materi pengembangan bahasa Indonesia. Pengembangan bahasa Indonesia berarti merupakan cara, proses, atau perbuatan untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Peningkatan mutu daya ungkap itu meliputi perluasan kosakata bahasa Indonesia dan pemantapan kaidah-kaidahnya sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebudayaan yang amat pesat. Dengan demikian, pengembangan bahasa bersifat dinamis. Pengembangan bahasa tidak melalui perencanaan ataupun perkembangan dengan sendirinya, tetapi mengikuti arus perkembangan pembangunan nasional. Masyarakat yang membangun dan mengembangkan penyelenggaraan tata usaha kenegaraannya di dalam berbagai bidangnya seperti politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, organisasi masyarakat lainnya mempunyai jaringan perhubungan dengan masyarakat lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.